Jadi 2 hari kerja nutupin 1 minggu akomodasi. Halo guys, ini part 2-nya tentang sekolah di luar negeri dan di New Zealand. Tapi sebelumnya jangan lupa ya subscribe, terus klik loncengnya dan juga komen. Kalian juga bisa tulis komentarnya, nanti aku dan Indah coba bantu jawab yang setahu kita ya. Nah, kali ini yang tadi belum lihat part 1-nya, ini boleh klik di sini, ada linknya. Diklik aja yang dari awalnya gratis lah. Ya, kali ini kita mau lanjutin ke part 2-nya, dan di sini kita mau tanya tentang gimana suka dukanya di New Zealand, terus tips-tipsnya. Kan mereka kan udah udah sekolah di sini kan, mereka udah tahu harus lakuin ini apa gimana gitu. Terus juga kita mau tanya, bisa nggak kalau di sekolah di sini, terus bisa nggak kita kerja, terus bisa nggak hasil kerja kita itu menutupin biaya sekolah atau menutupin biaya hidup gitu. Oke, kita ke Kotendi dulu deh. Ini banyak suka apa dukanya nih kalau sekolah di New Zealand? Suka dan duka. Kalau ngomong suka dan duka, ya memang dukanya lebih banyak sih ya. Dukanya lebih banyak. Dukanya lebih banyak gitu. karena kan kita pindah nih dari suatu negara kita yang udah kita tahu ke suatu negara yang baru gitu. Negara yang baru. Iya. Pertama sih dari ini ya, dari bahasa ya. Jujur saya juga nggak pinter-pinter banget bahasa Inggris. Waktu itu ya cuman modal nekat aja. Nekat aja karena memang pengennya yang penting ada niat ya. Jadi kalau yang masuk skill karena, kita itu nomor 2 ya. Yang penting nekat dulu, niat dulu gitu. Lagi itu kan masa belajar sampai bahasa Inggris sampai 9 bulan nggak bisa sih lagi itu ya mikirnya gitu ya. Tapi ternyata emang nggak bisa juga. Iya. Tapi sekarang lebih baik lah dari yang pastinya. Cuma maksudnya dukanya tuh perjuangannya benar-benar untuk lulus itu tuh berat banget. Karena kan kalau untuk postgraduate itu kan level 8. Level 8 ya. IELTS-nya itu setiap band harus 6,5. Tinggi loh. Tinggi, itu. 6,5. Karena kalau misalnya untuk set aja dia cuma 5,5 udah oke. Jadi perjuangan banget gitu. Jadi udah lulus 6,5 ya? Lulus, akhirnya lulus juga gitu. Hebat. Kalau nggak bisa. Iya, kalau nggak bisa postgraduate. Jadi IELTS itu adalah salah satu requirement penting, harus untuk IELTS. Kalau belajar bahasa Inggris selama 6 bulan kan progresnya ada sih. Saya pertama kan 5, terus 5,5, terus terakhir 6. Berarti kurang setengah lagi. Cuman pada waktu itu saya putusin 3 bulan lagi harus bisa gitu kan. Harus bisa, iya. Maksudnya perpanjang ke 9 bulan. Cuman 3 bulan itu saya nggak ambil, saya balik, saya pulang. Karena cuacanya di sini dingin banget. Dingin ya, apalagi di Invercargill. Invercargill tuh di ujung deket Antartika. Jadi sampai tidur pakai baju 5 lapis pun kayak jaket. -5 gitu. -5 ya. Jadi akhirnya puji Tuhan saya lulus, terus Februari 2016, jadi setahun kemudian masuk kuliah juga gitu. Lega ya udah ya itu. Lega, tapi itu baru satu. Another new beginning ya. Waktu itu lihat ijazahnya, hasil nilainya bagus-bagus loh, banyak A-nya loh. AB nggak ada yang ini ya. Kalau saya sih pokoknya mintanya amin aja sih. Amin bukan amin kan kalau grade A tuh bagus kan, A plus paling tinggi gitu. Bukannya A minus gitu, bukan. Amin saya lulus. Amin. Iya. Kalau saya sih itu aja, karena kalau misalnya nggak lulus itu kita harus bayar lagi, dan itu hampir $2.000 untuk ngulang paper itu. Makanya amin saya lulus. 2020 juta ya. Kalau Indah gimana ini ya? Suka dan duka di kuliah di New Zealand, apakah banyak sukanya apa juga banyak dukanya kayak Tendi? Aku imbang lah.
Aku banyak sukanya karena aku suka banget sama New Zealand. Jadi pertama kali aku kesini aku udah ngeliat kayak wah ini negaranya bersih banget, rapi banget, orang-orangnya ramah banget, dan semuanya yang ada di sekolah aku itu dari guru-guru, setiap guru aku itu tuh benar-benar suportif banget dan ngerti banget kalau kita itu orang dari luar gitu. Jadi dia bener-bener kayak ngebantu kita dengan sekuat tenaga, itu kayak aku appreciate banget. Habis itu memang pelajarannya tuh stylenya yang enggak biasa bagi aku karena kita kan mesti nulis essay gitu kan. Essaynya kayak minimum kayak 1000 kata atau 1500 kata, 2000 kata, dan kita nggak boleh nyontek dari hasil karya orang lain karena dia ada kayak mesin. Itu haram hukumnya kalau di New Iya, Zealand. Haram ya iya. kalau di New Zealand. Haram banget. Nyontek itu haram hukumnya di New Zealand. Dan kalau kita pun Gitu. setiap kita buat tugas ya, paper ya kalau saya lagi itu 2500 sampai 3000 kata gitu kan. Itu kalau Banyak. itu di screening dia ada alatnya. Iya, ada softwarenya. Disertasi pun gitu. Jadi Apakah ada ini cocok? nah Ada pernah Iya, yang- dengan Oh. kayak dengan konten di dalam internet itu, jadi disamain dengan kata-kata kita gitu. Jadi kalau kita misalnya copy paste gitu nggak bisa ya, nggak bisa, ketahuan. jadi kayak Buat kalau copy. kalau dua kata dalam satu kalimat, dua kata yang sama itu boleh, tapi kalau kayak lebih dari 4 kata sama itu udah kayak dicoret sama dia, udah kayak nyontek jadi gitu. plagiarism namanya plagiat ya. Mm-mm. Plagiat ya. Benar-benar nggak boleh Di Jadi decline. nyontek itu haram di sini. Haram itu nggak boleh. Bisa langsung Jangan. di kick. Iya, jadi mereka tuh kayak waktu aku kuliah, kayak guru-guru tuh lebih appreciate sama ide-ide original kita. Jadi kita originality kita, walaupun kita ngomongnya enggak pakai bahasa yang sederhana atau apa, mereka lihat idenya, mereka bisa appreciate itu. Dan setiap abis dikasih tugas essay itu pasti presentasi kalau aku dulu. gitu ya. Jadi setiap ada tugas presentasi kayak gitu. Itu aku agak shock banget sih. Dan abis setiap presentasi itu langsung ditanya-tanya oleh dosen dan juga kadang-kadang oleh teman-teman kita sendiri untuk ngejelasin tentang topik kita. Jadi kita mesti yang kayak bener-bener ngerti banget yang Bener-bener paham. Itu maksud saya. yang Makanya apa yang kita saya tulis seperti itu gitu. disertasinya. Disertasinya. Seperti itu. Itu bagi aku duka, guys. Bener-bener ya struggling. Karena itu struggling banget, itu nulis essay itu bisa sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi, dan jam 9 paginya itu masih masuk ke kelas lagi. Gitu, itu jadi kayak otak itu tuh kayak olahraga terus gitu. Iya, kalau sukanya aku di sini tuh kegiatan berorganisasi sih. Oh, dulu pernah di PPI ya? kalau nggak salah. Karena pengurus juga, salah satu pengurus gitu. iya kan, kalau misalnya kita kuliah di luar negeri itu kan di setiap kota tuh ada kayak ikatan pelajar, persatuan pelajar Persatuan Indonesia, Pelajar gitu Indonesia atau kan. disingkat PPI. Atau disingkat PPI di Invercargill Ada juga juga. pasti ada kan. Ada PPI juga. Jadi aku enjoy banget kegiatan berorganisasi itu, walaupun mesti kejar-kejaran juga sama tugas, dan aku juga kerja Iya. part time dulu di sini. Oh ya, ngomong-ngomong soal kerja itu gimana? Kalau di sini kerja part time itu bisa nggak? Gaji kerjanya itu bisa nutupin uang kuliah atau gimana? Gede nggak? Waktu aku dulu di sini, dalam waktu 2 minggu pertama aku di sini, aku udah dapat tawaran kerja dari orang Indonesia juga. Dia ada kayak toko $2 shop kayak gitu di Iya. salah satu mall di Palmerston North. Jadi aku kerja di situ, tapi karena kita kan masih baru ya, jadi aku kayak masih belum ngerti tentang minimum paymentnya berapa, tentang kayak staff itu ternyata harus dikasih break yang proper gitu. Kode kerjanya lah ya, kode kerja di New Zealand gimana ya? Tapi enak ya bisa kerja ya. Kalau dulu saya nggak boleh kerja. Oh, nggak boleh kerja ya? Nggak boleh kerja karena Oh, pertama nggak boleh kerja. IELTS-nya cuma 5, Oh, jadi kalau mau kerja yang 5,5 minimal. 5,5 minimal baru boleh Dapat di visanya itu tertulis. Oh, tertulis. Iya. Jadi kalau yang sekolah di 6 bulan itu visanya belum tertulis, boleh kerja 20 jam per minggu. Enggak, jadi Enggak. ada teman yang dapat karena dia 5,5 IELTS-nya. Kalau Oh, saya iya, kan berarti 5. Nah, IELTS harusnya minimal bisa. Jadi 5,5. bisa Iya, kerja iya. sebenarnya. Cuma karena kotanya kecil jadi nggak ada. Terus Nggak banyak orang Indo kerjaan. juga nggak banyak. Jadi orang Indo pun lagi itu awalnya cuma berempat ya, berlima orang. Jadi Tapi empat waktu itu orang. istrinya belum datang. Belum karena kan masih sekolah. 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 Jadi nggak ada nggak yang dari lima orang tadi? Ada nggak yang dapat kerja part time? Ada bahasa Inggrisnya lumayan, pernah kuliah di Amerika. Oh, dia pernah kuliah di Amerika. Ya. Jadi dia
mungkin aku simpulin kalau mau kerja di sini IELTS 5,5 sih. Minimum IELTS-nya harus ada minimumnya berapa, nanti baru bisa dikasih student yang boleh kerja selama gitu. 20 jam per minggu. 20 jam per minggu. Iya. Jadi terus juga bahasa Inggrisnya masih bagus ya gitu ya, biar Iya. kerjaan gitu. Karena ini kan kota ini baru kecil gitu ya. Kotanya Di kecil. ujung. Jadi kotanya. New Zealand itu kan ada North Island, ada South Island. Nah ini Iya. udah South di paling bawah lagi di ujung. Dan penduduknya tuh paling cuma 10.000, 20.000 kali ya. Penduduknya 50.000, tapi 50.000. 50.000 dan sana kan kebanyakan farm gitu ya, apa peternakan sapi. Peternakan sapi. Sapinya itu 100.000, jadi banyakan sapinya daripada orangnya. Iya. Terus kalau Sabtu atau Minggu pun ya jam 5, jam 6 pun udah sepi. Udah tuh. sepi, iya, Jadi benar. mau jalan di tengah jalan ya nggak apa, mau tiduran di jalan. Karena sepi banget, bener serius. Sepi banget, Hmm. iya. Jadi gimana itu kalau itu bisa dapat kerja 20 jam, bisa nggak nutupin biaya hidup atau biaya sekolah? Kalau saya kan nggak bisa kerja, tapi temen sih bilang lumayan, Oh lumayan. lumayan. Kalau aku dulu palingan bisa kerjanya hari Sabtu atau Minggu. Dan kan kita kan sambil student terus kita part-time kan, dan jadi Iya. cuma 2 hari. 2 hari. Dan kalau misalnya 1 hari biasanya kerja palingan 7 jam. Jadi dulu aku dibayarnya $8 dikali 7 jadi $42. Dikali 2 jadi sekitar dapat $80 lah. $80. Hmm. Tapi ini 2007. Itu 2007 jadi Minimum wage dulu juga masih $12. dan karena aku juga, jadi kalau misalnya kalau mau cari kerja di luar negeri itu guys, hati-hati juga karena banyak yang under table ya. Jadi mereka tuh nggak kasih kamu itu duit yang UMR-nya. seharusnya di-require oleh pemerintah untuk dibayar kepada para pekerja. Jadi Iya. aku waktu itu sebenarnya waktu itu aku UMR-nya udah $10. Cuman aku dapatnya cuma $8 karena aku nggak ngerti kan waktu itu Nggak kan. ngerti. Dan nggak ada bayar tax apa segala macam, jadi $8 itu sebenarnya udah bersih. Udah bersih, Cash ya. on hand gitu. Sekarang upah pekerja berapa? 17, minimumnya $17.75. 70. $17.70. Jadi udah naik tinggi Per banget. jam. Per jam. Mm-mm. Jadi kalau kalian mau kerja juga di sini, cek itu bagian Department of Labor. Jadi kalian juga baca agar kalian jangan tertipu atau ditipu atau dirampas hak kalian, karena banyak kan ada working holiday, public holiday, itu dibayar kalau public holiday di sini kan. Terus ada minimum Jadi kalau wage-nya. kerja di public holiday dibayarnya 1,5 kali lipat guys. Iya. Jadi kalau misalnya kayak di sini kan Hari libur gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan 1 jam $17,7 itu berapa? Anggaplah 180.000 ya. Jadi kalau misalnya kamu kerja di hari tanggal merah itu berarti 180.000 ditambah dikali 1,5 dikali 1,5. Jadi dapatnya berapa? ya sekian. 90 tambah 90 lagi $270. 270.000 ya. 270.000 per Satu jamnya. Kalau itu kerja di public holiday, bukan hari Minggu ya, bukan Sabtu Minggu ya, tapi public holiday itu kayak Tanggal hari merah. libur nasional, ya tanggal merah di New Zealand. Jadi kalau misalnya aku dulu tuh dengan 2 hari kerja, kalau misalnya Sabtu Minggu itu full kerja guys, itu bisa nutupin uang buat akomodasi 1 minggu. Karena dulu pas aku di Akomodasi 1 Palmerston minggu. North itu, kalau buat single satu di kamar yang kecil itu bayarnya $90. Jadi 1 hari kerja di satu Jadi 2 hari kerja nutupin 1 minggu akomodasi. Lumayan banget ya. lumayan lah ya, terus setidaknya duit akomodasi tercover gitu untuk kerja part time gitu. Jadi kalau misalnya kerja full time, nggak bisa ya kerja Nggak bisa full time. full-time Nggak karena boleh, harus sudah. maksimum 20 Iya. jam. Maksimum 20 jam. Dan jangan dilanggar ketentuan itu. Dan jangan dilanggar ketentuannya ya. A few moments later. Halo guys, kita mau kasih bonus tambahan ya. Kemarin sekolah di luar negeri di New Zealand. Jadi ini ada bonusnya, yaitu tips dan trik dari Kotendi dan juga Indah ya. Halo guys, kita pindah tempat ya. Tadinya lagi di rumah, sekarang kita pindah ke mobil. Soalnya ini kan bonus. Oh iya, kalau tip and tricks dari aku nomor 1 adalah kalau kalian punya niat mau ke luar negeri, jalanin aja, jangan takut. Nggak bisa Inggris, nggak apa-apa. Habis itu pokoknya cari terus, pasti bisa dapet yang murah, bisa dapet yang beasiswa walaupun yang nggak jenius banget. Abis itu pokoknya bergerak
action, put it into action. Pasti kalian bisa ketemu deh yang pilihan terbaik untuk bisa pindah ke luar negeri. Habis itu yang kedua, kalau udah sampai di sini guys, kalau misalnya mau kerja harus baca-baca dulu tentang kode etik kerja di sini. Jadi supaya enggak diakal-akalin sama bosnya, sama owner tokonya. Jadi pinter-pinter ya kalau yang itu. Habis itu tips yang nomor 3 adalah kalau misalnya kamu mau stay di sini habis kuliah, kalau bisa guys itu mencari jenis pekerjaan yang sesuai dengan bidang kuliah kamu, sehingga kalau misalnya udah lulus kuliah nih, habis itu bisa langsung kerja di sini dan bisa dapat work visa ataupun nantinya permanent residence dengan sangat gampang sekali. Itu aja guys tips dari aku. Sekarang tips dari Koko Tendi ya. Halo guys, kalau dari saya tips dan triksnya adalah pertama ya sesuai dengan pengalaman saya sih, harusnya kita bisa ya bahasa Inggris biar apa ya, hemat waktu, hemat biaya. Nggak seperti saya harus sekolah bahasa Inggris dulu, lama ya, terus juga buang biaya gitu. Jadi alangkah baiknya bisa bahasa Inggris, karena nanti langsung kuliah langsung bisa langsung kerja juga gitu. Terus pandai-pandailah cari agen pendidikan yang dapat dipercaya, yang sudah banyak mengirimkan student ke luar negeri. Terus yang ketiga apa ya, harus bisa masak. Penting nih, paling enggak ya paling tidak ya untuk diri sendiri gitu, karena kalau misalnya kita beli di luar terus kan mahal ya. Ya masak yang gampang-gampang lah, yang bisa untuk diri sendiri gitu. Terus apalagi ya, yang 4 pandai bergaul, bisa ya apa, cari temen buat jaringan gitu ya. Nanti kalau misalnya ini kan kita bisa cari info untuk dapat kerja. Terus ya namanya kita merantau sekolah di luar negeri, di negeri orang, ya kita harus taati peraturan di sini gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Oke guys, itu tadi tips dan triknya dari Ko Tendi dan Indah. Jangan lupa ya untuk subscribe channel kita dan juga like sama komen. Oke, bye. Bye bye.